Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman. 2025 nih. Vlog pertama. Temenin gue sambil nyukur ya. Cukur rambut. Rambut manual, cukur rambut mandiri. Kita set di angka 15. Tes di angka 15 ya. Di angka 15. Sebenarnya nggak terlalu gondrong sih, nggak terlalu panjang ini, cuma dari si aja. Ini gini nih, lumayan kan, hemat hampir 30.000. Kita mulai. Sambil temenin nyukur, kita ngomongin apa ini? 2025, 2024, teman-teman ngapain aja? Bismillah. Kita buat model agak spike dikit lah. Potong rata aja 15 semua. Enggak. Teman-teman ada yang ngikutin bola nggak? Gimana teman-teman rasanya? Lagi sayang-sayang sama pelatih malah dipecat, malah diberhentikan, bukan dipecat ya, diberhentikan. Lagi bagus-bagus nih. Ya terlepas mungkin pasti akan ada konflik di dalam timnya. Apakah benar si pelatihnya nggak mau dengar apa omongan masukan dari para pemain? Ya rasa enggak, karena setelah Sintayong diberhentikan ya banyak pemain yang memberikan memberikan postingan statement kalau ya, dia bukan hanya sekedar pelatih, ya orang tua juga buat mereka. Terlepas keputusan PSSI memberhentikan Sintayong di saat lagi timnas sedang berjuang di ronde ketiga Piala Dunia untuk kualifikasi Piala Dunia. Tapi menarik adalah cara Pak Erick Thohir mencari penggantinya. Tanggal 25 Desember beliau ada di Eropa dan mengadakan sesi interview. Aneh nggak sih teman-teman? 25 Desember, dimana itu hari besar lah buat teman-teman yang beragama Kristiani, apalagi di Eropa. Itu harinya mereka buat kumpul-kumpul dengan keluarga. Tapi Pak RT malah membuat sesi interview untuk mengetes, katanya. Ada kok kemarin waktu pas press conference PSSI, Pak Erick Thohir bilang seperti itu. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya di short videonya, banyak beredar di sosial media. Mengetes kemampuan calon atau kandidat di calon pelatih baru ini, pelatih baru timnas ini, ngetes komitmennya apakah kalau di tanggal segini mereka akan mau datang interview. Yang datang dari 3 kandidat cuma 1 yang datang katanya, dan itu Patrick Kluivert yang datang. Nah, yang jadi lucunya adalah nanti ketika azan maghrib atau waktunya sholat atau ketika lebaran, jangan salahkan Patrick Kluivert ketika tetap menyuruh untuk pelatihan, karena dia diperlakukan seperti itu juga. Gitu teman-teman.
kurang lebihnya. Kalau yang banyak sebenarnya banyak yang seperti yang dibilangin sama Panji juga, agak aneh juga sih ketika harus interview di tanggal 25 Desember itu, dimana itu adalah hari besar keagamaan buat umumnya orang-orang Eropa sana ya, karena itu Natal kan. Tapi mau ngomong gimana pun ya, ST sudah dilepas sama PSSI sama timnas Indonesia, jadi kita harus menerima bahwa sekarang timnas Indonesia sudah ditukangin secara resminya nanti tanggal 12 Desember katanya. Tanggal 11 Desember katanya nanti nyampe di sini. 12 Desember akan dilakukan press conference oleh PSSI dengan pelatih barunya. Nah, yang jadi bukan lagi masalah ya sekarang adalah goalsnya adalah ada itu namanya kata berproses. Nah, kata berproses yang dilakukan ketika di Sintayong awal-awal kan Sintayong juga kalau nggak salah goalsnya adalah Piala Dunia juga sama sebenarnya, goalsnya Piala Dunia juga, lolos Piala Dunia. Nah, sekarang nggak ada tuh alasannya ketika Patrick Kluivert gagal. Namanya juga masih proses. No, ketika Patrick Kluivert gagal tuh bukan proses namanya, itu gagal karena Patrick Kluivert itu sudah menerima jadi timnas, bukan ada kata proses lagi. Nah, itu cakep nih guys. Bukan lagi namanya proses kalau udah sama Patrick Kluivert, harus harga mati lolos Piala Dunia. Kontraknya katanya 2 tahun plus 2 tahun lagi opsional. Nah, melihat track recordnya Patrick Kluivert itu nggak bagus-bagus banget, bahkan bisa dibilang no prestasi, minim melatih negara, minim melatih klub pun hanya pelatih sebagai pelatih U21 atau juniornya bahkan akademinya. Terakhir itu melatih negara Karakau ya, itu pun dibantai sama Bahrain, yang nanti Indonesia akan melawan Bahrain di Jakarta. Dan pengalaman seperti itu apakah Patrick Kluivert berhasil? Kita lihat saja nanti teman-teman. Apakah ini pemecatan Sintayong ini adalah isu dari PPN 12% yang walaupun tidak jadi naik, tapi imbasnya beberapa barang sudah ada yang naik harganya. Kalau ini kan susah untuk turun. Itu yang jadi permasalahan sekarang teman-teman. Itu yang awal 2025 tuh membagongkan sekali. Nah, sekarang kita flashback nih 2024 gimana tahunnya teman-teman. Kalau gua sih tahun yang sangat kuat, diajarkan untuk kuat ini. Diajarkan untuk kuat tahun 2024 itu. Kenapa? Bulan Februari awal tahun, siapa pemilihan pencoblosan, katanya belum kasih sayang buat orang-orang, tapi gue harus kehilangan orang tua. Ibu harus pergi selama-lamanya di tanggal 16 Februari, tepat 2 hari setelah pencoblosan atau 2 hari setelah kata orang hari Valentine.
Posisinya gue masih di Bogor, masih di rantauan. Pulang langsung malam itu dapat kabar, malam itu juga pulang gas, gak kekejar juga guys ternyata, karena dikuburnya jam 1 pagi, meninggalnya jam 9 malam, 9 malam, setengah 7 setengah 9 nih, meninggal setengah 9. Jadi pas gue sampai rumah pulang dari kantor, dikabarin sama sepupu kalau ibu udah nggak ada. Jam 12 beres-beres, jam 12 malam jalan dari Bogor, jalan sih jauhan kalau jalan, kita setelah naik mobil berhenti sebentar, pokoknya mengejar sebisa mungkin pagi lah nyampe di Magetan. Sampailah di Magetan jam 9. Gua pikir Uber nih buat pemakaman yang bisa ngikutin, bisa melihat ibu untuk yang terakhir kali. Ternyata gua pun tidak dikabarin sama orang rumah kalau ibu sudah akan dimakamkan di jam 1 pagi itu. Mau marah ya marah, kecewa ya kecewa pastinya, karena gue gak bisa lihat ibu itu terakhir kali. Mak, memang di ajaran Islam itu ketika ada yang meninggal sebisa mungkin secepatnya untuk dikuburkan, jadi tidak berlama-lama itu teman-teman. Oke, sekarang bagian yang ini nih, ini akan dipotong nggak ya, gondrong gue ini. Oke, kita lihat ya. Pelan cuy. Terus setelah ibu meninggal, baru saya kerja operasi karena ditemukan batu empedu dalam kantong empedu gua sebesar 2 mm atau 2 cm. Itu cukup gede.
gue lupa di bulan apa itu harus operasinya. Ingatnya adalah itu adalah saat melawan Filipina kalau nggak salah, lanjutan untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena setelah operasi itu gue seingat harus bukan masih ingat, masih sadar nonton bola. Operasi jam 3:30 sore, ya hampir jam 4 lah. Siuman lagi jam 7. Pak cukur mandiri, Pak. Gitu. Terus habis setelah operasi batu empedu, operasi cabut gigi bungsu. Gigi bungsu gue yang 2 geraham sudah dicabut semuanya, udah hilang. Videonya gue buatin kenapa dicabut dan foto ronsennya juga. Itu momen di tahun 2024 saya. Nah, teman-teman gimana? Coba cerita-cerita di kolom komentar. Kalau aja ada yang sama, ada yang sedih, ada yang merupakan tahun yang bukan tahun yang berat ya, tahun yang kuat. Karena kenapa gue bilang tahun yang kuat? Karena dengan semua segala cobaan yang ada, buktinya kita semua bisa bertahan sampai di tahun ini 2025. Gitu. Jadi gue bilang adalah tahun yang kuat karena kita kuat bertahan di 2024 dan siap bahagia di tahun 2025. Oke, gue rasa cukup sini. Minta bantuan istri gue untuk merapatkan bagian belakangnya. Oke, cukup sampai di sini video kali ini, vlog pertama di tahun 2025. Semoga tahun 2025 ini kita semua lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih sehat lagi. Dan terutama sehat buat kita diri sendiri dan buat orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.